Saya akan menyebarkan pemahaman saya mengenai budaya positif yang saya dapatkan pada modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini sebagai tugas saya mendefinisikan modul 1.4 tersebut. Nah, budaya positif di sini disebutkan bahwa nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, maksudnya di sini budaya positif ini diperuntukkan untuk mewujudkan peserta didik atau pembelajaran yang berpihak pada murid agar mereka menjadi kritis. Ya, ada umpan balik, ada timbal balik antara guru dan peserta didik. Nah, di sini perubahan paradigmanya untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, selama ini kan yang kita tahu disiplin itu tidak boleh datang terlambat. Terus harus misalkan kita harus berpakaian lengkap supaya kita tidak dihukum. Ya, kita harus, yang kita tahu itu bahwa disiplin itu kita mentaati peraturan ya. Nah, tetapi di sini di perubahan paradigma ini disiplin positif tersebut dijelaskan agar kita menyediakan lingkungan yang positif. Jadi tidak lagi kita peraturan dibuat untuk agar mereka menaatinya dan menghindari hukuman tersebut. Nah, disiplin positif ini tidak lagi seperti itu. Jadi nanti ada keyakinan yang tumbuh dari dalam diri mereka sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak lagi termuat dalam aturan itu. Jadi mereka yakin sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu sebagai pendahuluan, nah di sini kita sama-sama pahami, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan, ya. Kita pahami bersama. Nah, di sini sebagai pendahuluannya Bapak Ibu, kita sama-sama pahami mengenai bacaan ini, mengenai kegiatan cobalah buka. Di sini Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi. Nah, cobalah lakukan kegiatan cobalah buka tersebut secara bergantian. Jadi masing-masing A dan B memiliki
memiliki waktu 30 detik saja untuk kegiatan cobalah buka. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dengan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Terus alasannya apa membuka kepala tangan itu? Selanjutnya, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Terus alasannya apa? Sehingga Anda, Bapak Ibu, menutup kepala tangan itu. Yang pertama, kenapa membuka? Yang kedua, kenapa menutup? Nah, terus yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka dan menutup kepala tangan? Nah, jadi seandainya kita mempunyai benda berharga, di tangan kita, terus ada temannya kita yang mencoba membujuk, menghadik, bahkan memarahi, apapun itu. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap membuka itu ataupun kita tetap menutup itu? Tetap menutup. Nah, tetap menutup. Alasannya apa, Bapak Ibu? Kenapa tetap menutup? Karena tidak main dengan saya. Bukan dia. Ya. Karena barang yang ini kita tidak izinkan teman kita untuk mengetahuinya, ya. Nah, terus sebenarnya dari sini, dari kita tetap menutup itu, yang memegang kontrol diri kita itu sebenarnya siapa sih? Iya. Dari percobaan-cobaan buka itu kita dapat kesimpulan bahwa ketika kita mau ataupun tidak membuka kepala tangan kita, kontrol itu ada pada diri kita sendiri, ya. Betul, hebat Bapak Ibu. Nah, di sini di tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita tuntun mereka maunya seperti apa, mereka ingin bagaimana di sekolah, itu kita tuntun seperti apa, supaya apa yang mereka miliki, apa yang mereka miliki dari lahirnya itu bisa tumbuh dengan sendirinya dengan kita tuntun tersebut. Nah, di Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa anak itu diibaratkan sebagai tanaman padi. Kita sebagai petani, guru-guru itu diibaratkan sebagai petani. Kita bisa menanam padi tersebut, kita bisa membasmi hamanya, ya. Kita bisa menghilangkan rumputnya itu. Nah, tetapi kan kita tidak bisa bagaimana caranya supaya padi itu. Nah, jadi kita tuntun supaya dengan menghilangkan hama, dengan pupuknya, itu padi itu akan tumbuh dengan subur dengan sendirinya. Nah, itu dimaksudkan kenapa kita sebagai pendidik harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, tadi sudah dijawab oleh Bapak Ibu. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol. Jadi di perubahan paradigma teori kontrol itu ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini di perubahan paradigma itu guru mengontrol murid. Jadi semua itu dilebur, ya. Tidak lagi ada guru yang kamu harus seperti ini, terus bahwa
Terus semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan yang seperti apa dulu? Seperti itu. Bahwa penguatan positif pun yang kadang kita merasa bahwa penguatan itu positif, ternyata yang ditangkap oleh anak-anak, yang diresapi oleh anak-anak itu tidak seperti itu. Dan juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Jadi orang dewasa berpikiran bahwa anak tersebut harus seperti ini. Nah, itu tidak lagi seperti itu di teori kontrol. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Tetapi ketika masuk di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita saling menghargai apa pandangan orang tentang dunia. Nah, dari situ kita juga bisa belajar. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika misalkan anak ada yang memiliki perilaku buruk, nah kita tidak tahu apakah tujuan anak tersebut apa yang menjadi acuan mereka sehingga mereka seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi di depan sudah kita coba tentang cobalah buka. Nah, yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya sekarang memang kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di teori kontrol dia kolaborasi dan konsensus. Nah, ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan murid pun kita berkolaborasi dalam pembelajaran, kita bisa menemukan atau menciptakan pilihan-pilihan pembelajaran yang sebenarnya seperti apa yang kita mau, seperti apa yang murid mau. Terus yang terakhir itu model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon, jadi kalau ada yang misalkan pertandingan atau apa, mereka berpikirnya menang kalah. Tetapi di teori kontrol adanya model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada lagi menang kalah, tetapi tetap menang-menang. Selanjutnya Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Disiplin yang kita tahu selama ini kan mentaati peraturan yang ada. Nah, di sini disiplin, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini ya, dalam budaya kita itu kata disiplin sudah itu tadi, kita bahwa harus mematuhi peraturan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika mereka tidak disiplin, maka akan terjadi hukuman, ketidaknyamanan, ya. Dari hukuman itu mereka tidak ada akan terciptanya ketidaknyamanan, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau yang kita tahu tadi disiplin itu mematuhi peraturan, dan di sini dijelaskan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa
tanpa terperintah dari orang lain. Jadi di disiplin yang sekarang itu bagaimana kita meyakini diri kita sendiri bahwa kita bisa mengontrol atau kita bisa menguasai diri kita sendiri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai yang kita hargai misalkan tanggung jawab. Jadi itu ketika kita tidak lagi melihat bahwa saya harus berangkat pagi, saya harus masuk di sini. Nah, kita tidak lagi lihat di peraturan, tetapi bagaimana tanggung jawabnya kita sehingga dalam kontrol dan penguasaan diri kita itu bisa kita wujudkan. Nah, di sini ada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Nilai tersebut yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Jadi ini nilai-nilai yang kita hargai sebagai nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif. Nah, ketika kita disiplin, di sini ada motivasi-motivasi yang melakukan kita untuk disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kenapa yang nomor 1 dengan nomor 2 itu termasuk motivasi eksternal? Kenapa yang nomor 1 dan nomor 2 itu disebut motivasi eksternal? Karena motivasi tersebut datangnya bukan dari dalam diri kita. Ya, ketika kita bekerja karena kita untuk menghindari supaya saya tidak dimarah sama bosku. Nah, seperti itu datangnya dari motivasi eksternal karena takut dimarahi dengan atasan, takut dimarahi dengan bosnya. Nah, itu. Yang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain pun seperti itu. Ya, karena kita mengharapkan imbalan. Jadi saya kerja rajin-rajin supaya saya lihat sama bosku. Itu ceritanya. Itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini kenapa bisa disebutkan motivasi internal? Karena ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, pekerjaan apapun itu, berangkat dari dalam diri kita bahwa oh ini tanggung jawab saya harus seperti ini, saya bekerja di sini berarti ini yang saya lakukan. Nah, itulah kenapa disebutkan dengan motivasi internal, karena kita hargai diri kita sendiri agar melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Dari motivasi ini Bapak Ibu, nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman dia sendiri. Kenapa di konsekuensi dan restitusi dia masuk disiplin? Di sini hukuman itu terjadi dengan tiba-tiba. Misalkan ini ketika ada anak terlambat, ya, ketika ada anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Tanya ini anaknya, kenapa kamu terlambat? Anu Bu, terlambat banget. Kalau begitu langsung anu saja, bersihkan WC. Nah, itu tiba-tiba mereka tidak tahu bahwa mereka harus mendapat hukuman tersebut. Itulah kenapa namanya hukuman, karena dia bersifatnya tiba-tiba, sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan yang bagaimana? Murid akan tersakiti. Nah, terus perilaku pasif dan agresif meningkat. Kenapa perilaku pasif dan agresif meningkat? Ketika mereka dihukum, mereka akan berpikir, biar saya terlambat. Paling kan besok saya disuruh bersihkan WC, paling besok saya disuruh pungut sampah, paling besok saya disuruh menyapu 1 minggu, seperti itu. Jadi perilaku pasif dan agresifnya itu meningkat, mereka masa bodoh. Nah, di sini konsekuensi
sudah dibuat, mau itu kepala sekolah, mau itu guru, ataupun di lingkungan sekolah ini sudah ada. Nah, kalau restitusi, nah sini restitusi ini kita membuat pilihan, kita berdiskusi dengan murid, ya, agar mereka mendapatkan solusinya sendiri. Kita kuatkan seperti itu, kita kuatkan. Jadi restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kita berdiskusi dengan murid agar murid tersebut mendapatkan solusinya, bagaimana supaya kamu kedepannya tidak seperti itu lagi. Jadi mereka sendiri tumbuh dari dalam diri mereka sendiri, bahwa solusi tersebut, oh iya saya seharusnya seperti ini. Jadi itulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ketika anak-anak itu melanggar atau melakukan sesuatu yang salah, sebenarnya ada yang mereka butuhkan. Nah, di lima kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, lalu kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Jadi bertahan hidup mereka itu, sebenarnya mereka membuat kesalahan itu untuk apa? Apakah dia untuk mempertahankan dirinya sendiri karena mereka tidak mau misalkan saya tidak mau disebut lemah, jadi dia mau mempertahankan dirinya sendiri. Terus cinta dan kasih sayang, karena anak-anak itu ada yang melakukan kesalahan karena mereka butuh perhatian, minta diperhatikan. Ada. Yang ketiga itu kebebasan. Nah, kadang anak-anak juga melakukan kesalahan itu karena butuh kebebasan, tidak terkekang lagi. Misalkan dalam contoh kecil saja kita pembelajaran, misalkan anak-anak ini atau apa, mungkin mereka mau bukan seperti itu, mungkin yang mereka mau itu yang lainnya lagi. Lalu kesenangan pun seperti itu, mungkin mereka mau bersenang-senang dulu sehingga mereka membuat keributan atau goyang-goyang, banyak goyang, kalau orang bilang di sini itu banyak goyang. Yang kelima adalah kekuasaan. Jadi dia butuh penguasaan dirinya, butuh diakui, ya ini loh saya, seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu Ani, ini contohnya ya, ini contoh Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelintang Hati, sedang bingung menghadapi ulat salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Dan juga kira-kira sebenarnya Agus itu melakukan seperti itu untuk apa? Agus dia meminta bekal makannya itu apa? Kenapa sih kok dia sampai merebut terus bekal temannya? Iya. Butuh diperhatikan. Terus yang Anda lakukan kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau ya kita harus kita memikir, tetapi dengan cara kita bertanya dulu sebenarnya kenapa. Nah di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, nih Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus itu karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jika Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia adalah
butuh cinta dan kasih sayang. Ketika Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut, berarti kebutuhannya penguasaan diri, yaitu inilah saya, dia tunjukkan dirinya. Terus apabila Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, kebutuhannya adalah kebebasan. Dia ingin yang lain, harus banyak pilihan, tetapi dia tidak diberikan pilihan itu. Terus apabila Agus karena iseng, nah itu karena dia inginkan kesenangan saja. Dia hanya ingin senang-senang saja dengan temannya, tetapi ternyata temannya tidak terima. Dari sini Bapak Ibu, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol. Kita harus bagaimana? Inilah 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya mau tanya, yang sering kita lakukan penghukum. Ya, saya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada anak yang ribut pasti sudah suaranya keras. Jangan seperti itu. Penghukum. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, penghukum di sini dia tiba-tiba memberikan hukuman. Hei kamu, kenapa kamu begitu? Sana lari di lapangan, sana mengungut sampah, cuci WC. Kamu yang menyapu di kantor 1 minggu. Itu penghukum. Tiba-tiba dikasih hukuman. Padahal kita tidak tanya dulu kenapa dia bisa terlambat misalkan, kenapa dia bisa mengikuti kelas. Terus pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini bicaranya pelan Bapak Ibu, pelan. Tetapi sampai di sini, sampai di hatinya. Kok tidak kasihan tanah dengan guru? Kok tidak lupa dengan guru? Kita sudah jauh-jauh, kita datang mengajar, kalian ribut lagi di sini. Itu pembuat rasa bersalah sehingga mereka nantinya berpikir, iya nih, saya salah. Terus kalau teman, nah di sini kadang kita bilang, nah sudah nih, itu bisa aja, begitu bisa aja. Kalau ada anak-anak yang membuat kesalahan misalnya, begitu bisa aja, biar nih. Itu kalau teman. Kalau memantau di sini, misalkan Alif, kamu tahu tak kenapa? Kalau kamu terlambat, terus apa konsekuensinya? Irga, kalau kamu tidak mengerjakan tugas bagaimana? Nah, itu pemantau, kita mengingatkan. Yang kelima Bapak Ibu, manajer. Manajer dari kelima ini itulah yang paling baik digunakan. Posisi manajer, kita panggil anaknya, kita tanyakan, kamu sebenarnya kenapa terlambat, kamu kenapa duduk di kelas. Lalu kita tanyakan kembali, apa yang menjadi nilai yang mereka yakini, terus seperti apa maunya, terus bagaimana kamu akan merubahnya, itu seperti apa. Itulah manajer. Kita tidak menghardik, kita tidak menghukum, kita tidak membiarkannya saja, tetapi kita sama-sama mencari solusi, dan solusi itu berangkat dari mereka sendiri. Ini yang barusan saya jelaskan. Penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu. Terus kesini apa? Memberontak, anak itu menyalahkan orang lain, berbohong. Kadang itu anak-anak kalau kita langsung kita bilang, kenapa kamu tidak terlambat? Kamu menyapu, akhirnya besoknya dia berbohong, suruh mamaku gitu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi mereka masa bodoh dengan guru. Biar nih, kali besok saya dihukum lagi. Biar nih, seperti itu. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu. Dan akan mengurangi kesalahannya karena mereka berpikir, paling saya dihukum, paling saya disuruh cuci WC. Seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa dengan kamu karena kamu seperti ini.
yang berkualitas. Nah, akhirnya dia merasa, ya sudah, saya meminta maaf saja supaya guru tidak marah-marah lagi. Dan murid akan merasa mengganti. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk murid, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, seperti itu. Akhirnya muridnya ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dia mengandalkan saja gurunya. Biar nih ada si Pak Guru, ada Bu Guru. Nanti Bu Guru yang bilang sama UKS. Seperti itu. Akhirnya anak itu tidak mandiri dan bergantung pada orang lain. Memantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Kalau kamu tidak datang tepat waktu, apa konsekuensinya? Kalau kamu tidak memakai topi, apa konsekuensinya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika dia diawasi, dia akan patuh. Tetapi ketika dia tidak diawasi, ya mereka akan masa bodoh. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia melakukan itu untuk apa? Dia menghindari hukuman atau karena dia ingin diberi pujian, ingin diberi hadiah. Seperti itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Nah, posisi manajer, posisi yang identitas berhasil atau sukses, menghargai diri sendiri. Posisi manajer, posisi yang paling baik digunakan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus menguatkan pribadinya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu mencari solusi dan mereka sendiri yang mendapatkannya. Akhirnya mereka bisa mengevaluasi diri, bagaimana caranya mereka memperbaiki dirinya sendiri. Mereka bisa berkaca bahwa, oh iya, yang saya lakukan tadi salah, berarti saya harus seperti ini. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita dapatkan yang lingkaran kecil itu, di situ ada peraturan sekolah. Ya, di situ ada peraturan sekolah, masuk ke keyakinan kelas, masuk ke lingkungan positif, dan terakhir itu menciptakan budaya positif. Nah, di sini peraturan kelas ini, kalau anak-anak misalkan tidak boleh datang terlambat di sekolah, akhirnya mereka ada yang merasa bahwa ada yang tidak sarapan misalkan. Ada yang tidak sarapan karena takut dihukum, karena di peraturan kelasnya dia tidak boleh datang terlambat. Nah, naik jadi keyakinan itu mereka tumbuhkan dari dalam dirinya mereka. Kita ajak membuat keyakinan bahwa tidak boleh seperti ini, tidak boleh terlambat, berarti harus datang tepat waktu di sekolah. Jadi mereka sendiri yang meyakini. Ketika di keyakinan kelas sudah berhasil, lalu masuk di lingkungan positif. Lingkungan positif ini kan sekolah, sudah mencakup di lingkungan sekolah. Itu sudah diterapkan dengan baik, akan menciptakan budaya positif yang baik. Keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak ada perbedaan. Waktunya ke sekolah, datang tepat waktu. Nah, menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ketika mereka yakini dari dalam dirinya mereka, tanpa ada peraturan itu, mereka akan datang tepat waktu. Mereka akan menggunakan seragam yang sesuai dengan apa yang mau di sekolah.
Pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Datang tepat waktu, saling menghargai. Saling menghargai. Kalau di peraturan, misalkan tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh nakal dengan temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau di keyakinan kelas, dia bersifat abstrak, saling menghargai. Ketika mereka tidak mengejek, ketika mereka tidak nakal dengan temannya, ketika mereka tidak berisik pada saat ada orang yang misalkan temannya yang berpendapat berbicara, itu saling menghargai. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Itu tadi universal. Menghargai, menghormati itu sudah universal sekali. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Menjaga kebersihan. Kalau kemarin kita buat di peraturan harus menyapu di kelas, yang piket harus datang lebih awal untuk menyapu. Nah, di keyakinan kelas itu menjaga kebersihan. Jadi mereka tanamkan dari dalam diri mereka sendiri bahwa saya harus menjaga kebersihan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan memahami. Tidak usah terlalu banyak seperti peraturan. Harus memakai sepatu hitam, harus datang jam 6, harus begini, terus tidak boleh nakal, tidak boleh mengganggu temannya. Nah, ketika di keyakinan kelas menjaga kebersihan, saling menghormati, datang tepat waktu, semua sudah mencakup. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, jadi kita saling berkolaborasi atau berdiskusi guru dan murid untuk membuat keyakinan kelas tersebut sehingga keyakinan kelas yang dibuat bahwa mereka, oh ini saya juga barusan sudah bilang sama guru seperti ini. Seperti itu. Jadi mereka punya, oh ini saya juga ikut buat, ini saya juga ikut bicara. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas itu senantiasa kita ingatkan kepada anak-anak kita. Ketika jam pelajaran pun boleh kita ingatkan seperti apa keyakinan kelasnya kita. Ketika mereka mempunyai masalah atau membuat kesalahan, kita panggil, kita ingatkan kembali keyakinan kelas kita seperti apa. Apakah boleh kita seperti ini? Nah, jadi bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini antara peraturan dan keyakinan kelas. Di sebelah kiri peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, sama juga dengan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu karena apa? Karena alasannya kesehatan. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Sama dengan menghormati orang lain, kesabaran. Ketika kita bisa antri, kita bisa mengolah sabar kita. Dan juga kita bisa menghormati orang lain yang lebih dulu ataupun yang ada di belakang kita. Gunakan masker, alasannya kesehatan. Keyakinan kelasnya kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu keselamatan dan keamanan di keyakinan kelasnya. Dari keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, ketika mereka melakukan kesalahan
tadi saya jelaskan bahwa kita tidak serta-merta langsung mengambil kamu saya hukum, kamu bersihkan itu, atau ya sudah terserah kamu saja. Sini biar bu guru yang kerjakan. Atau kenapa kamu buat terus salah, kamu tidak kasihan, tidak Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang digunakan dari posisi kontrol manajer. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kamu harus besok kira-kira bisa tidak kalau tidak melakukan. Jadi kita tidak langsung paksa, besok tidak boleh seperti itu. Jadi kita tanyakan, kita tawarkan. Di dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada tiga tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas di sini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi ketika kita menstabilkan identitasnya murid, ketika kita menstabilkan identitasnya mereka setelah berbuat kesalahan, itu kita tanyakan, kita bilang sebenarnya bu guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu yang kita katakan ketika kita menstabilkan identitas, bahwa kita memberi pengertian bukan hanya mereka yang pernah melakukan kesalahan, tetapi kita juga sebagai orang yang lebih tua, kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika mereka merasa misalkan ada yang bertengkar itu karena apa? Kita tanyakan dulu. Nah, jadi bu guru juga pernah bertengkar dulu. Terus kamu kenapa bertengkar? Nah, misalkan mereka mencari membela diri. Nah, kalau membela diri itu tidak salah. Bu guru juga pernah seperti itu membela diri. Bapak juga pernah seperti itu membela diri. Tapi kira-kira kalau membela dirinya seperti itu salah tidak? Nah, itu yang kita lakukan. Ketika kita bertanya, ketika kita bilang membela diri itu salah tidak? Mereka bilang salah bu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lain daripada itu. Tapi kamu harus punya alasan kenapa. Alasannya apa? Kenapa sampai seperti itu? Itu validasi tindakan yang salah. Nah, terus bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Terus bagaimana kira-kira kalau misalkan pernahmu ini terluka karena kamu membela diri? Nah, di situ kita validasi tindakan mereka yang salah. Bahwa orang membela diri itu tidak salah, tetapi caranya membela diri itu yang seperti apa yang harus mereka lakukan. Nah, di situ mereka bisa lakukan sendiri. Oh, saya harus seperti ini bu. Itu validasi tindakan yang salah. Ketika kita sudah validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan seperti apa? Di kelasmu ada tidak yang memuat tentang tidak boleh bertengkar dengan temannya, tidak boleh melawan dengan temannya? Ketika mereka bilang iya bu ada, di situ kita bisa tekankan, kita bisa yakinkan lagi bahwa nilai-nilai yang sudah mereka yakini, nilai-nilai yang sudah mereka yakini di dalam kelas, oh ternyata sudah ada. Nah, di situ kita perkuat lagi
dan kita tanyakan terus bagaimana, apa yang kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan supaya temanmu ini tidak, misalkan tidak benci lagi dengan kamu, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dengan kamu. Nanti mereka bisa temukan sendiri seperti apa. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Di situ kita yakinkan, kita memberikan pertanyaan, nah mereka bisa menjawab pertanyaan itu dengan solusi dari dalam diri mereka sendiri. Nah Bapak Ibu, itu tadi dari beberapa disiplin positif yang kita bisa wujudkan, yang kita bisa laksanakan untuk mewujudkan keberpihakan kita pada murid. Jadi ada nilai-nilai kebajikan, ada segitiga institusi, ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol. Itu tadi ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya ingin perlihatkan 5 posisi kontrol videonya, 5 posisi kontrol guru dari pembuat rasa bersalah, pemantau, penghukum. Nah, di sini ada contohnya. Ya, Ibu dan Bapak Guru Beta dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan John Ockerham. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembantu. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang melambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi adalah murid cenderung akan membenarkan bahkan menyimpan.
kayak gitu tidak bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kayak gitu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Jadi kamu jelasin terlambat dong. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan begitu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh lagi kalau ibu dituduh bapak kepala sekolah. Sangat cepat puas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Bikin muridnya merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang dan cenderung. Namun kata-kata yang diutarakan membuat merasa menjadi makin gagal. Memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis tugas saya bapak makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi tidak bisa lagi kencang. Tetap kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga selain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah kan? Kita harus di sekolahnya dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan yang sudah ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Karen,
bersedia Bu? Bagaimana menghadapi masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mencintai alam saya Bu. Baik, kalau yang kamu kenal di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkannya. Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai soal kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan sewa alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan kalian. Ada lagi yang perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kami akan kembali ke waktu kembali. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berekspresi atas tindakannya. Guru akan menulis memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan ini. Itu tadi Bapak Ibu contoh dari penerapan 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Nah sekarang sedikit saja penerapan restitusi yang ini saya sendiri sudah lakukan. Ini yang saya sudah lakukan. Sedikit saja. Keyakinan kelasnya kalian ada? Iya, datang tepat waktu. Nah, terus bagaimana nih supaya kalian bisa datang tepat waktu di sekolah? Berangkat sendiri. Tidur lebih awal. Nah, terus apa kira-kira bisa menerapkan supaya bisa datang tepat waktu di sekolah? Besok ya, jadi mulai besok sudah bisa menerapkan datang tepat waktu di sekolah. Itu tadi Bapak Ibu dari contoh video 5 posisi kontrol dan juga contoh penerapan segitiga restitusi yang saya sendiri laksanakan dalam segitiga restitusi. Nah, dari awal sampai akhir dari budaya positif ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai guru untuk mewujudkan keberpihakan pada murid, kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa jadi menghukum, kita juga tidak bisa mengambil-ngambilkan mereka dengan kita menjadikan mereka sebagai teman, karena sekarang ini kan ada yang biasa ada itu yang bilang katanya itu guru harusnya jadi teman sebagai murid. Ketika kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman ataupun sebagai guru, kita lihat seperti apa hasilnya. Karena
kita menempatkan diri sebagai teman dan mereka menganggap kita temannya, betul-betul temannya, mereka akan berperilaku yang kadang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, dari sini Bapak Ibu, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Sebagai membantu. Iya, silakan. Tanyakan. Mungkin supaya ada yang kurang Ya, silakan ditanyakan. bagaimana cara menerapkan Menerapkan video kita bukan oh video yang kita putar, maksudnya posisi kontrol yang menerapkan dalam kelas dengan kelas manajer. Yang manajer. Nah, di sini kita lihat dulu Bapak Ibu bagaimana apa dan bagaimana kesalahan itu yang mereka lakukan. Ya, seperti tadi contohnya yang saya lakukan terhadap Rizka dan Pedri itu karena mereka terlambat. Jadi saya tanyakan kenapa terlambat. Nah, mereka menjawab bahwa ada yang terlambat bangun, ada yang tunggu kendaraan. Nah, terus kalau terlambat itu kira-kira dari diri kita baik tidak dilihat. Terus Rizka menjawab, "Oh, tidak bagus, Bu, karena dilihat-lihat ke orang." Nah, dalam artian ternyata mereka malu juga kalau terlambat. Iya, seperti itu. Dan juga kita tanyakan keyakinannya, adakah mengenai keyakinan itu, adakah mengenai yang mereka yakini bahwa kalau terlambat di sekolah ini sebenarnya seperti ini, dan kapan mereka bisa mengubah itu, kapan mereka bisa lakukan seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya nah, dari sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah bersedia berkenan hadir dalam tugas saya dalam menyebarkan mengenai budaya positif ini. Tapi sebelum kita bubar, sebelum kita keluar ini, sedikit saja refleksi. Apa sih yang kita dapatkan dari apa yang saya tampilkan tadi? Mungkin mulai dari saya ya, Kalau saya pribadi, yang saya dapatkan banyak sekali. Ternyata kita sebagai guru itu tidak hanya kita bilang, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, kamu ikuti aturannya. Kita tidak semerta-merta memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi kita bisa tanyakan apa yang mereka mau, apa yang menjadi alasan mereka seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu silakan. Langsung menyatakan kepada siswa, tetapi kita harus berefleksi atau mengevaluasi dari kedatangan sampai pulangnya setiap hari sehingga mereka bisa lebih maksimal lagi dapat di sekolah dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Terima kasih. Yang lainnya itu saja. Ada lagi atau tidak? Teman-teman, Sudah cukup? Oke, jelas. Ya, terima kasih Ibu sebagai refleksinya dari apa yang kita dapatkan dari pemaparan saya tadi. Saya ucapkan terima kasih atas refleksinya, atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Sehat? Coba Bu Guru mau lihat semangatnya. Bagaimana semangatnya?
kelasnya kalian. Nah, ditulis di sini ya. Ditulis di sini. Jadi, nah, kalian tulis kita itu di kelas harus bagaimana. Ayo, silakan. Silakan. Ayo, silakan. Nah, belum kita video kapan? Oh, sudah. Iya, nanti dibuka toh. Ya, kalau ada yang mau tulis 2 boleh. Tadi kan Bu Guru kasihnya ada berapa itu? Banyak Nina. Sudah ditulis. Nah, sekarang kalau sudah ditulis, silakan ditempel ke depan. Silakan ditempel di depan sini. Ditempel di sini. Oh, di sini. Supaya nanti di sini kita tulis apa keyakinannya. Ayo. Ditempel saja di sini. Nah. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo, masih ada? Oke. Di sini. Sampai di sini. Apa nih? Boleh? Silakan. Ayo tulis lagi kalau yang mau 2. Tulis lagi. Jadi kalian tadi sudah menempel apa yang menjadi keinginan kalian supaya yang kalian inginkan itu menjadi keyakinan dari dalam diri kalian dan menjadi keyakinan kelas kita ya. Nah, sekarang Bu Guru akan menuliskan dulu satu persatu. Nah, di sini ada senyum, salam, sapa. Ya, sopan santun ya. Harus sopan santun. Terus ada tidak boleh berisik, tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh berisik, tidak boleh mengejek. Tidak boleh bermain jika belajar. Tidak boleh bermain saat belajar. Merapikan buku yang berantakan. Merapikan. Wow, bagus ini merapikan. Bagus-bagus kalian ini buku yang berantakan. Ada lagi menjaga kebersihan, memakai seragam. Menjaga kebersihan, memakai seragam. Nah, di sini dari sini kita dapatkan 7 ya. Kita dapatkan 7.
tidak boleh berisik, tidak boleh mengejek, terus tidak boleh bermain saat belajar. Berarti kita itu sama dengan apa? Kalau tidak boleh berisik, tidak boleh mengejek, itu kita sama dengan apa di kelas? Dengan temannya. Saling apa? Saling menghargai dan saling menghargai dan menghormati. Nah, jadi ketika di sini tidak boleh berisik, tidak boleh mengejek, tidak boleh bermain saat belajar. Semua itu sudah ada ketika kita saling menghargai dan menghormati sesama teman. Ya, sesama teman. Selanjutnya, sopan santun. Nah, bagusnya ini bagaimana kalimat positifnya? Ayo, bagaimana kalimat positifnya? Bicara dengan sopan dan baik. Nah, selanjutnya merapikan buku yang berantakan. Nah, merapikan buku yang berantakan. Merapikan buku yang berantakan. Selanjutnya menjaga kebersihan. Nah, kira-kira ini merapikan buku yang berantakan dengan menjaga kebersihan sama tidak? Menjaga kebersihan sama ya? Nah, jadi ketika ada buku yang berantakan kita rapikan, itu berarti kita sudah sama dengan membersihkan, menjaga kebersihan. Ya. Nah, berarti di sini mau diganti atau tidak usah? Tidak usah, begini saja. Oh, berarti menjaga kebersihannya ditambahkan. Iya. Menjaga kebersihannya ditambahkan atau tidak? Ditambahkan. Oh, berarti berarti kalau habis menggunakan buku di pojok baca atau menyimpan buku itu harus dirapikan kembali ya. Yang terakhir, memakai seragam ya. Memakai seragam lengkap. Memakai seragam lengkap. Nah, jadi dari 7 yang ini yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian inginkan seperti apa di kelas kita, jadilah 5. Kenapa 5? Karena di sini ketika tidak boleh berisik, mengejek, tidak boleh bermain, itu kita sudah saling menghargai dan menghormati sesama teman. Nah, jadi ini adalah keyakinan kelas kita ya, yang sudah kita yakini. Sudah yakin? Sudah yakin? Sudah yakin? Nah, jadi inilah keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Nah, nanti setelah ini Bu Guru akan buatkan di kertas ya, buatkan yang lebih